Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini tanggal 2 November tahun 2025, saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul When Hate Meets the Cross. Ketika kebencian bertemu salib. Nah, apa yang akan terjadi? Ada 3 ayat kunci yang akan saya pakai. eh, Roma 5 ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 10, dan Lukas 23 ayat 34. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, limpahkan kasih karuniamu bagi kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Silakan Tuhan, ini saatmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So, saya akan bacakan ayat-ayat ini terlebih dahulu. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perkataan kita di sini orang percaya. Saat kita masih berdosa, Kristus telah mati. Dan Roh Kudus menggerakkan kita, hati kita terpaut kepada Dia, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang mengasihi dia, dia telah terlebih dahulu mengasihi kita, mati bagi kita sebelum kita mengenal kasih itu. Nah, Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka," kata kerja aktif, "sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, saya akan memulai terlebih dahulu dengan sebuah pendahuluan, dengan sebuah ilustrasi di sini. Eh, saya akan berbicara tentang anatomi permusuhan itu seperti apa. The anatomy of hostility itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berkumpul hari ini untuk bergumul dengan kebenaran yang begitu radikal, kebenaran yang begitu radikal, sehingga tampaknya bertentangan dengan nalar sehat kita, dengan logika kita, dengan keadilan, dan dengan pengalaman manusia. Mudah untuk berbicara tentang kasih Allah yang bersifat abstrak. Mudah. Sungguh nyaman untuk menegaskan kasihnya ketika hidup terasa baik, rasa nyaman ketika doa-doa terkabul, dan ketika matahari bersinar. Semuanya lancar. Namun, bagaimana jika terjadi sesuatu yang sebaliknya? Bagaimana dengan orang yang duduk di sini hari ini yang mendengarkan firman ini, mendengarkan dari kejauhan melalui YouTube, dengan hati yang mengeras bukan hanya karena ketidakpedulian, tetapi juga karena permusuhan yang aktif dan bergejolak. Karena keinginan mereka tidak tercapai. Mereka benci kepada Tuhan seakan-akan Tuhan yang mencelakakan mereka. Dendam kepada Tuhan Sang Pencipta. Bencinya membara kepada Tuhan. Mungkin engkau membenci Tuhan karena tragedi yang engkau hadapi. Penyakit, kehilangan orang yang dikasihi, tabrakan, nggak lulus ujian dan sebagainya. Diusir dari tempat pekerjaan. Ketidakadilan, kesewenang-wenangan, permohonan yang tidak terjawab dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin engkau membenci Tuhan karena engkau memandangnya sebagai sosok otoriter, polisi kosmik yang hukumnya membatasi kebebasanmu. Mungkin kebencianmu bersumber dari sinisme, dari menyaksikan kemunafikan orang-orang lain yang mengaku orang percaya, atau dari absurditas intelektual iman, iman yang nggak masuk akal. Ya, mungkin engkau membenci gagasan yang mengatakan bahwa engkau membutuhkan Tuhan dan engkau mengatakan aku nggak butuh. Ya, mungkin kau benci karena ada orang beranggapan
atau pernyataan yang mengatakan engkau membutuhkan Tuhan dalam hidupmu dan engkau nggak suka dengan pernyataan itu. Atau engkau membencinya karena dirimu dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan itu sendiri. Kita bebas memilih apapun, tetapi kita tidak bebas dari tanggung jawab, dari konsekuensi akibat pilihan kita, baik ataupun buruk. Nah, mari kita jujur, jujur kepada diri kita sendiri, sejujur-jujurnya. Kebencian manusia adalah kekuatan yang nyata. Kekuatan nyata kebencian itu. Dahsyat sifatnya dan sangat destruktif, merusak. Kebencian bukan sekedar emosi sesaat yang segera berlalu, bukan seperti itu. Melainkan penolakan yang mendalam, keinginan untuk menghapuskan objek penghinaannya, menyingkirkan orang yang dibenci, menyingkirkan Tuhan yang dibencinya dari kehidupannya. Ya. Tema sentral pesan ini bukanlah untuk mengutuk kebencian itu sendiri, bukan, melainkan untuk menghadapinya dengan kekuatan yang bahkan lebih besar atau lebih absurd, nggak masuk akal, tidak rasional. Dalam arti kasih Allah jauh lebih besar dari seberapa dalam pun kebencian itu sendiri. Nggak masuk akal. Kasih Allah tidak hanya mengenali kebencianmu, tetapi kasihnya sudah ada jauh sebelum engkau ada. Kasih ini meliputi dan menyelimutimu dan tanpa henti mengejarmu melalui kebencian. Semakin dalam benci itu, semakin dalam kejahatan itu, semakin besar kasih Allah. Alkitab mencatat tentang ini. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan dapatkah Allah mengasihiku jika aku acuh tak acuh kepadanya? Itu bukan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, dapatkah Allah mengasihiku ketika aku secara aktif dan secara sadar atas pilihanku sendiri membencinya secara mendalam, sekalipun ia yang menciptakan aku dalam wujud dan rupanya. Nah, jawabannya yang tertulis dengan tinta sejarah dan darahnya yang tidak pernah dapat terhapuskan adalah ya, seberapapun dalamnya benci kita dan penolakan kita, kasihnya tidak berubah. Allah mengasihimu dengan kasihnya yang sempurna sejak sebelum dunia dijadikan. Karena ia adalah kasih itu sendiri. Dan buktinya adalah salib. Salib itu bukti kasih Allah. Kedalaman satu, yang pertama ya kita lihat. Kedalaman pelanggaran dan ketidakterbatasan Allah. Dua kalimat ini yang kontroversial kelihatannya, paradoks kelihatannya. Lihat ya, kedalaman pelanggaran, kejahatan yang luar biasa jahatnya, dan ketidakterbatasan kasih Allah. Nah, untuk memahami hakikat radikal kasih Allah, pertama-tama kita harus benar-benar memahami hakikat permusuhan yang ditujukan manusia kepada Tuhan itu sendiri. Nah, kita sering mengkategorikan dosa hanya sebagai pelanggaran aturan atau pelanggaran hukum. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab suci menyingkapkan dosa dalam bentuk ekstrimnya kebencian. Kebencian itu dosa sebagai suatu keadaan pemberontakan kosmis, pemberontakan yang sangat besar, yang aktif sifatnya karena kebencian itu adalah pilihan. Dan membiarkan kebencian itu bertumbuh dan memberi makan kepada kebencian itu adalah pilihan. Kita kadang-kadang perhatikan di dalam, kalau kita lagi dikontrol oleh emosi, nalar kita nggak bekerja. Orang peringatkan kita jangan, kita langgar pernyataan jangan, kita lakukan apa yang ada di dalam hati kita. Dalam sekian detik, penyesalan kemudian datang. Contoh selalu yang saya ingatkan, Kain, jangan. Roma 1 menggambarkan kondisi hati ini bukan sebagai ketidaktahuan. Oh bukan, kita tahu, kita sadar. Melainkan suatu pemberontakan yang disengaja, dipilih terhadap kebenaran dalam keadaan sadar. Artinya kita dengan sengaja menolak kebenaran dari kedalaman hati nurani kita yang terdalam itu. Ketika kita memalingkan wajah kita dari Allah,
dan memilih jalan kita sendiri, itu merupakan tindakan menyatakan perang terhadap pencipta itu sendiri, pemelihara kita, dan sumber kebaikan, sumber damai sejahtera kita. Perhatikan kalau orang tidak suka dengan seorang yang lainnya, dia memalingkan wajahnya, nggak mau lihat, benci katanya, nggak mau ketemu. Itulah yang kita lakukan juga kepada Tuhan. Tapi kemana kita dapat menyembunyikan diri kita ini? Alkitab bertanya, kemana? Ke lembah yang dalam, Tuhan ada di sana. Ke langit di atas, Tuhan ada di sana. Ke lubang kubur, nggak bisa. Tuhan ada di mana-mana. Dia maha adil. Dan dia maha pengasih. Kasihnya berkelimpahan. Mengapa tidak mencoba mengerti akan hal ini? Membuka diri, selama ini benci, tidak membawa kita kemana-mana. Kenapa tidak mencoba menikmati kasih yang dilimpahkan ini sendiri? Berpikir dari sisi yang lain. Yang lalu saya katakan, salah satu kebencian itu terhadap sesama misalnya dalam mengambil jalan mengampuni. Mengampuni sesuatu yang tidak pernah dapat kita lupakan, justru dapat menciptakan cara baru untuk mengingatnya dari sisi yang lain. Kita reframe itu kembali. Lihat Yesus di kayu salib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia reframe. Kita dapat belajar dari makna perkataan itu sendiri. Karena itu membebaskan sifatnya. Nah, ketika seseorang membenci orang lain, respon alaminya adalah penghindaran, pembalasan, atau setidaknya penarikan kasih sayang. Ini kan pernyataan perang. Kita melindungi diri kita sendiri. Kita menetapkan batasan. We put boundaries. Kita memutuskan hubungan ini terlalu beracun untuk dilanjutkan. It is too toxic for me to pursue this relationship. Itu manusia. Tapi bisa nggak kita memikir sebaliknya? Bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sangat toksik. Apa yang Tuhan lakukan dengan kita? Nggak ada yang benar pada kita. Nggak ada yang baik pada kita. Toksik. Tapi kasih Allah ini menyerap toksik itu, menetralisasikannya, dan melimpahkan kasih itu yang menyentuh hati orang tersebut. Namun Allah bukanlah manusia, bukan? Perbedaan yang mendalam adalah kebencian kita, betapapun dalamnya, tidak dapat dan tidak pernah akan dapat mengubah sifat kekal karakter Allah yang adalah kasih adanya. Itu nggak dapat diganggu gugat. Itu nggak dapat dirubah oleh kejahatan manusia. Kejahatan manusia secara kolektif menjadi begitu besar, tidak dapat mengubah kasih Allah yang konstan sifat. Kalau kasih Allah dapat berubah, dia bukan Allah, dia bukan kasih. Bayangkan, ini perhatikan contoh ini ya. Ini penting sekali akan dapat membuat kita mengerti tentang kasih Allah yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Perhatikan contoh ini baik-baik. Bayangkan, engkau berdiri di bumi dan mengutuk matahari. Engkau berteriak pada matahari. Engkau mengamuk melawan panasnya. Engkau menolak cahayanya. Pertanyaannya, apakah matahari karena engkau mengutuki matahari tersebut berhenti bersinar? Apakah matahari menarik kehangatannya? Aku nggak mau memberi kehangatan lagi deh. Apa begitu? Apakah ia berhenti menjadi pusat tata surya karena kemarahan manusiawi yang sesaat? Tidak. Matahari tetap bersinar dan akan terus bersinar. Terlepas dari pendapat subjektif manusia yang mengutukinya, menantangnya, mengajaknya perang. Tetap aja. Matahari itu bersinar. Dalam cara yang jauh lebih agung, kasih Allah bukanlah suasana hati. Kasih Allah tidak terpengaruh oleh suasana hati. Sama sekali tidak. Dia konstan. Melainkan kasih Allah ini adalah sebuah atribut karakter. Kasih Allah adalah ketetapan yang tidak dapat berubah. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Ini atribut. Tidak akan berubah. Konstan.
apapun faktor eksternal yang diberikan untuk menggagalkan kasih Allah ini, kasih Allah tidak dapat digagalkan. Saya katakan tadi, kebencian manusia secara kolektif bertumbuk begitu besarnya, tidak pernah dapat menggagalkan kasih Allah. Nih, ketika engkau membenci Sang Pencipta ini, engkau menolak sumber keberadaanmu, sumber kehidupan itu. Engkau menolak sumber kasih itu sendiri. Tetapi sumber itu sendiri tidak berhenti mengalir. Sumber kasih itu tidak pernah berhenti mengalir dan terus akan mengalir ke kedalaman hati orang yang mengalirkan kebencian ini sendiri. Ini kan sesuatu yang tidak masuk di dalam akal cara manusia berpikir, dalam nalar sehat manusia itu sendiri. Tapi itu kasih Allah. Dia mengalahkan kebencian itu dengan kasih. Tanggapan ilahi terhadap permusuhan itu seperti apa? Alkitab tidak menutup-nutupi permusuhan kita. Alkitab membahas secara langsung. Terbuka. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia, keinginan daging, tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Roh penurut, tapi dagingnya lemah. Ayat ini menyadarkan kita bahwa pikiran yang berdosa, pikiran yang jahat, memusuhi Allah, mengajak Allah perang dengan pikirannya ini sendiri. Pikiran berdosa, pikiran berdosa ini tidak tunduk kepada hukum Allah. Dan pikiran ini juga menolak untuk melakukannya, karena pikirannya sudah menentang kebenaran itu sendiri. Pikirannya menentang kebenaran itu sendiri. Hatinya tertutup untuk menerima kebenaran. Mendengar pun nggak mau. Begitu dalam benci. Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Orang benci kepada Tuhan berasal dari hati dan pikiran. Tersalur dari apa? Tersalur daripada perbuatan yang jahat. Nggak mungkin orang melakukan perbuatan jahat itu mengasihi Allah. Nggak mungkin. Orang yang mengasihi Allah itu akan terpaut pada kasih itu sendiri. Nah, kita dari waktu ke waktu, pada waktu melakukan tindakan kejahatan karena kita mengentertain pikiran jahat yang masuk sesaat di dalam alam pikiran kita. Kita entertain, kita biarkan itu di sana. Itu menimbulkan tindakan kejahatan atau perilaku jahat nantinya. Kata-kata, ya. Mood yang jelek, bad mood ini dapat diperbaiki. Tapi perkataan yang sudah keluar dari mulut nggak dapat ditarik. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita pernah terasing dari Allah dan kita bermusuhan dalam hati dan dalam pikiran kita terhadap Tuhan. Dan kita entertain pikiran seperti itu. Serta melakukan perbuatan jahat yang sangat bertentangan dengan ketetapan-ketetapan Tuhan itu sendiri. Ayat-ayat ini sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukanlah kutukan, melainkan diagnosis yang akurat. Dia menunjukkan. Cobalah perhatikan ini. Waktu kita heningkan ini, kita tahu itu ada dan itu benar. Ayat-ayat ini menyiapkan panggung bagi satu deklarasi teologis terbesar yang pernah dibuat. Sebuah deklarasi yang menjawab kebencian dengan tindakan. Sebuah deklarasi yang menjawab kebencian dengan sebuah tindakan. Dan tindakan itu adalah salib. Manusia mengacungkan tangan kepada surga pada waktu kita masih berdosa. Allah menjawab dengan salib, menjawab dengan kasih. Manusia bertobat. Walaupun tidak semua. Yang kedua, salib adalah bukti yang tidak terbantahkan. Nyata, jelas. Jika Allah hanya berkata, ia mengasihi kita, kita mungkin meragukannya karena sifatnya abstrak.
Jika ia hanya menjanjikan kasih kepada mereka yang membersihkan perbuatan mereka dengan merubah tingkah laku mereka, kita akan selalu bertanya-tanya, apakah kita layak? Namun Allah tidak hanya membuat pernyataan, ia mendemonstrasikan pernyataannya itu melalui kasih. Ia mati di kayu salib pada posisi kita untuk membayar upah dosa kita dengan darahnya. Karena upah dosa adalah maut. Nah, inilah kuasa Roma pasal yang kelima ayat 8 itu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan ya kalimat ini pelan-pelan saya baca sekali lagi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa, bukan setelah baik. Jadi perhatikan ya waktu kritisnya ini ketika kita masih berdosa. Itu perhatikan waktu kritis ini. Ayat itu tidak menyatakan Kristus mati untuk kita setelah kita bertobat. Enggak. Ayat itu juga tidak mengatakan Kristus mati untuk kita jika kita berjanji untuk berubah. Enggak juga. Ayat itu mengatakan Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus mengambil resiko. Sama seperti kita kalau mau menegur orang. Kita mengambil resiko. Berkali-kali saya beritahu kepada orang-orang yang saya tegur, saya sebetulnya mengambil resiko. Resikonya apa? Resiko kalau menegur dibenci. Resiko kalau menegur orang akan dimarahi. Orang akan bertindak yang macam-macam. Tapi berdasarkan kitab Ezekiel, Yeskiel, diberitahu kalau kita tahu sesuatu itu jahat, kita tidak memberikan teguran, kita bertanggung jawab kalau orang itu mati di dalam kejahatannya. Dan dari kita dituntut pertanggungan jawab terhadap kegagalan kita ini. Nah, pertanyaannya, kalau kita membaca selanjutnya daripada ayat-ayat itu, tapi kalau kita sudah memberi teguran walaupun dimarahi, walaupun dibenci, kita bebas dari tanggung jawab itu sebesar di hadapan pengadilan. Allah yang sempurna. Saya memilih untuk tetap menegur walaupun konsekuensinya dibenci, orang kabur dari gereja, dan sebagainya ini. Tapi ini penting. Nggak banyak pendeta yang melakukan ini, saya juga sadar. Ada juga yang mengatakan, biarkan saja mereka sudah dewasa. Nggak bisa. Karena kitab Yeskiel telah memberikan peringatan yang seperti itu. Bahwa kita harus menegur. Ya. Apa yang dimaksud dengan orang berdosa dalam konteks ini? Orang berdosa adalah seseorang yang menurut definisi adalah musuh Allah. Perang dengan Allah itu sendiri. Ia adalah seseorang yang berdasarkan sikapnya memusuhi Allah itu sendiri. Saat Allah menginvestasikan segala sesuatunya dengan mengorbankan putra tunggalnya, investasi ini dilakukannya pada saat hati manusia paling aktif menolaknya. Pada saat manusia sedang mengacungkan tangan melawan dia. Saat itu dia mengorbankan putra tunggalnya, resikonya tetap ditolak. Resikonya dicaci maki. Dia mau mati untuk membayar upah dosa manusia tersebut. Dia mengambil risiko. Sampai sekarang kita lihat, tidak semua orang percaya kepadanya. Tidak semua orang mau menerimanya. Sekalipun dia menawarkan kebaikan, hidup kekal di surga. Kasih, sikap yang lainnya kasih itu apa? Kasih itu menyerap penghinaan. Tadi dia menyerap kejahatan juga. Kasihnya jauh lebih dalam daripada seberapa dalam pun kebencian itu. Kasih menyerap penghinaan. Salib bukanlah transaksi hukum yang rapi, bukan seperti itu. Ini adalah bentuk kosmis, bentuk benturan besar yang paling dahsyat antara kasih Allah dan kebencian manusia. Renungkan sebentar adegan yang terjadi di Kalvari tentang penyaliban Yesus itu sendiri. Siapa sebenarnya yang mengeksekusi Yesus? Bukan hanya segelintir tentara Romawi, bukan. Melainkan kebencian, ketakutan, dengki, pemberontakan kolektif umat manusia.
Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menyebabkan Yesus tergantung di kayu salib adalah semua manusia tanpa pengecualian. Karena Roma 3:23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:24 melanjutkan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi manusia ini secara kolektif, secara keseluruhannya, tidak ada yang sempurna, semuanya berdosa. Bahkan Maria yang melahirkan Yesus pun berdosa, membutuhkan Yesus di dalam hal ini. Jadi kita yang mengantarkan Yesus itu ke salib. Kita ikut mengambil bagian menyalibkan Yesus itu. Jadi saya pernah bertemu dengan seorang yang mengatakan, saya belum lahir kok saya bisa bertanggung jawab terhadap penyaliban. Ya kamu hidup dalam dosa. Kamu berdosa ikut mengirim Yesus ke kayu salib. Tanpa Yesus disalibkan, tanpa darahnya dicurahkan, tidak pernah akan ada penebusan atau pembayaran upah dosa itu sendiri. Manusia berdosa ditebus oleh darah Yesus itu sendiri. Ya, dosa dibayar, manusianya diampuni. Kalau dosanya nggak dibayar, Yesus nggak mati di kayu salib. Upah dosa adalah maut. Ini dibayar, dosanya dibayar upahnya. Efek dosa ini menyebabkan Yesus menjadi sasaran. Sasaran apa Yesus akibat daripada dosa manusia? Yang pertama, Yesus menjadi sasaran kebencian agama. Para imam dan guru yang meremehkan kebenarannya. Mereka menganggap mereka lebih tahu. Ahli Taurat ini, kaum Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Yang kedua, Yesus menjadi sasaran kebencian politik, ketidakpedulian Pilatus yang sinis untuk mempertahankan kursinya sebagai gubernur. Yang ketiga, Yesus menjadi sasaran kebencian duniawi. Orang-orang biasa yang bersorak-sorai menyambutnya beberapa hari sebelumnya, kini berteriak, salibkanlah dia. Ingat, 1 minggu sebelumnya orang menggelarkan baju mereka, istilahnya karpet merah lah kalau mau dikatakan. Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Seminggu kemudian, crowd yang sama menjerit, salibkan dia. Kita lihat perubahan hati manusia. Tidak ada kejujuran di dalam hati itu. Sangat tidak ada. Jadi kita dapat melihat pergeseran hati manusia dalam waktu yang singkat. Kebencian itu sendiri. Sebagai Allah, dalam pribadi Yesus, pada saat tergantung di kayu salib, tidak hanya menanggung rasa sakit fisik. Ya, dia menderita rasa sakit fisik dirinya dalam wujud manusia. Tapi dia menyerap seluruh kekuatan kebencian yang ditujukan kepada yang ilahi, kepada Allah itu sendiri. Ya, dia dipukuli. Ya, dia dicambuk. Ya, dia dimahkotai duri. Ya, dia dipaku dalam keadaan sadar. Dia menyerap secara fisik sakit itu. Tapi lebih daripada itu, dia menyerap seluruh kebencian ini. Karena pada waktu paku dipantekkan ke kedua tangannya dan kedua kakinya, ada 3 paku, itu dilakukan dengan penuh kebencian manusia secara kolektif. Dan dia menyerap kebencian itu. Coba perhatikan itu dengan baik-baik. Dia di kayu salib ini, Yesus menyerap kebencian itu dengan kesadaran penuh. Karena itu dia bisa berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penyerapan, kebencian dalam bentuk kasih. Ini luar biasa. Dan apa tanggapannya? Apakah Yesus ini memanggil pasukan malaikat untuk memusnahkan dunia yang dipenuhi kebencian? Lihat, waktu Petrus mengayunkan pedangnya, memutuskan telinga Malkus, Yesus katakan, simpan pedang. Apakah menurutmu aku tidak bisa memanggil satu legion malaikat, pasukan malaikat? Dengan perkataannya aja, orang itu tidak dapat menyentuh Yesus. Siapa yang kau cari? Dia bertanya kepada saudara tersebut. Saudara menjawab, Yesus dari Nazaret
Yesus mengatakan, akulah dia, I am he. Mereka jatuh terjengkang ke belakang. Artinya tidak ada satu orang pun yang dapat menyentuh Yesus. Namun kasih ini di dalam kebencian yang dihadapinya, merelakan dirinya untuk disalibkan, untuk dibawa. Tapi bebaskan mereka ini, para murid-murid. Dia menyerap itu. Mulai dari Taman Getsemani ini. Peluh berdarah. Dia menyerap kebencian itu yang dirasakannya. Apakah lantas Yesus juga mengutuk mereka karena penghinaan mereka yang mematikan? Tidak sama sekali. Dia mengucapkan kata-kata dari Lukas 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kata-kata ini bukan diucapkan waktu dia santai, tidak. Kata-kata ini diucapkan waktu dia tersakiti, tersalib, disalibkan, dipaku dalam keadaan yang tidak berdaya. Napasnya sesak. Beberapa saat setelah itu dia mengembuskan napas terakhir. Dia mengucapkan kata-kata ini dalam kesadaran penuh. Pilihannya. Dia menyerap kasih itu dan kasih yang diserap ini mengeluarkan kata-kata, ampuni mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah bukti yang tidak terbantahkan. When hate meets the cross. Pada waktu kebencian itu bertemu dengan salib. Bukti yang tidak terbantahkan. Allah menyerap kebencian itu. Allah tidak hanya menoleransi kebencian, ia menghadapinya dengan kesadaran penuh, menanggung konsekuensi akhirnya, dan kemudian menanggapinya dengan permohonan pengampunan bagi orang-orang yang membunuhnya, yang menyalibkannya. Ia membuktikan kasihnya dengan menerima permusuhan terburuk yang seluruh dunia secara kolektif berikan, menanggung hukumannya bagi manusia berdosa yang percaya kepadanya, dan sekaligus menawarkan pengampunan. Mau nggak? Perhatikan tuh, orang mengayunkan hammer itu penuh dengan kebencian. Itu mewakili seluruh umat manusia ini. Seluruh kebencian yang terbesar, yang terdalam itu diserap dan kasih diberikan. Salib berarti bahwa hal terburuk yang ada pada kita manusia sebagai manusia, yaitu kemarahan kita, perilaku sinis kita, sikap memberontak yang ada pada kita, dan hati yang paling penuh kebencian telah diantisipasi dan diatasi oleh kasih yang tak pernah menyerah. Semua ini terjadi di kayu salib. Kasih tidak dapat dibatalkan. Yang ketiga, keinginan yang tidak tergoyahkan. Jika kita membenci Allah, kita mungkin merasa harus menjauhkan Allah itu sendiri, menjauhkan Yesus ini sendiri. Sejauh mungkin, nggak mau bersekutu, nggak mau baca Alkitab, nggak mau melihat gereja, berusaha menghindari lewat dari gereja, kalau itu memungkinkan. Kita mungkin membangun tembok kemarahan dan tembok pemberontakan untuk menghalangi pengaruhnya. Kita berasumsi bahwa jika kita bersikap bermusuhan, dia pun pasti akan merasa jijik. Iya, karena kita berpikir seperti manusia berpikir. Lu nggak mau bergaul sama gue, ya udah gue juga nggak mau malu. Siapa yang mau malu? Kan itu cara manusia berpikir. Tapi Allah tidak berpikir seperti itu. Dia kejar kita dengan kasihnya. Dia tawarkan lagi kasihnya itu. Melalui orang-orang tertentu yang diutusnya. Namun inilah kebenaran yang mencengangkan dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian. Kata kuncinya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia mengambil resiko ini. Kita menjadikan dia alat. Tuhan, kalau aku berdosa, ingat ya, segera ampuni aku dan segera bersihkan aku dari segala pencemaran noda dosaku. Ini keterlaluan. Allah, nah kemarin saya lihat buku yang sudah lama saya beli, saya coba memikirkan kembali judulnya dalam salah satu pertanyaan yang sangat eh, bersifat provokasi. Dia bertanya seperti begini, Did God create the brain or did the brain create God?
Ini pertanyaan yang sangat provokatif, yang harus kita cernakan itu. Kalau kita perilaku kita seperti yang saya gambarkan barusan, kita sedang menciptakan Allah yang sesuai dengan kehendak kita. Kita tidak mengizinkan Allah itu yang ada sebelum segala sesuatu ada untuk menyatakan karakter yang penuh kasih ini kepada kita. Tuhan, jangan lupa ya, ampuni aku. Engkau kan sudah mati di kayu salib. Segera Tuhan, sekarang ini juga kita perintahkan. Dan kemudian kita berlalu untuk berbuat dosa lagi. Itu bukan pertobatan. Kan ayat Alkitab ini diingatkan oleh Yohanes Pembaptis. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Paulus menjelaskan kalau dulu mencuri, berhenti mencuri. Bekerja, hasilkan uang, dan bantu orang yang berkekurangan. Itu buah pertobatan. Jadi jangan kita datang dengan list yang panjang, dibacakan di hadapan Tuhan dan kemudian kita berlalu. Bayangkan, doa itu sifatnya personal dan sifatnya relasional. Kalau hubungan kita dengan manusia yang lain, tidak ada yang bersifat personal, tidak ada yang bersifat relasional. Kita datang dengan tuntutan-tuntutan. Kita dijauhi dari orang. Datang kerjanya menuntut. Itulah yang kita lakukan di dalam doa harian kita kepada Tuhan. Menuntut membawa list. Coba kita ganti ini yang bersifat personal dan relational. Sehingga kita mengerti siapa Allah itu yang penuh kasih ini sendiri. Nah, kasih Allah ini bertolak belakang dari hubungan timbal balik manusia. Kasih manusia berkata, aku mengasihimu karena engkau menawan. Aku mengasihimu karena engkau baik kepadaku. Aku mengasihimu karena engkau juga mengasihi aku kok. Kasih ilahi, kasih Tuhan berkata, aku mengasihimu dan dengan kasih ini aku membuat engkau menawan. Aku membuat engkau baik karena kasihku mengalir. Kasih Allah bagi kita tidak berakar pada respons kita. Kasih itu berakar pada keputusan Tuhan itu sendiri. Aku memutuskan untuk mengasihi engkau. Apapun yang kau lakukan, aku memutuskan untuk mengasihi engkau. Dan itu tidak dapat dirubah. Kasih itu adalah keinginan yang kekal. Tidak pernah dapat diubah. Sudah dibuat sebelum dunia dijadikan. Kita mungkin merasa hari ini kita telah berdosa terlalu banyak, terlalu jahat untuk dapat diampuni. Mungkin kita pikir seperti itu. Kita telah memberontak secara berlebihan, kelewatan batas, dan sangat keterlaluan untuk dapat didamaikan. Namun inti Injil adalah bahwa kita tidak pernah dapat mengalahkan kasih karunia-Nya dalam hal dosa. Dan kita tentu saja juga tidak dapat berdasarkan rasa benci kita yang mendalam yang ada dalam hati kita ini menghentikan kasih-Nya kepada kita. Nggak mungkin itu terjadi. Permusuhan kita yang terdalam masih lebih dangkal daripada salibnya. Lebih dangkal, lebih cetek kebencian kita itu daripada kedalaman salib itu, daripada kedalaman kasih itu. Karena salib itu wujud kasih. Kemarahan kita kurang kuat berbanding terhadap besarnya kasih karunia Allah bagi kita. Penolakan kita tidak membatalkan pengejarannya. Kita menolak, dia berhenti mengejar kita, ya enggak. Itu manusia. Kok gua terus mesti memulai, kok gua terus harus mengejar dia. Sekali harus dia dong. Itu kan pikiran manusia. Tapi Allah nggak seperti itu. Kita lari, kita benci, kita marah, nggak bisa berdoa. Kita memutuskan hubungan sepihak dengan dia. Dia tetap mengejar kita. Dia tetap. Yunus dalam peristiwa Niniwe. Orang Niniwe berdosa berat. Dia berusaha membuat hati mereka berbalik dan bertobat. Dia utus Yunus. Yunus nggak mau. Dikejarnya Yunus dengan segala cara. Yunus melihat Allah mengampuni orang-orang ini yang berbalik. Marah Yunus. Kok kamu yang marah? Tuhan menjelaskan tentang kasihnya ini. Didirikan pohon jarak. Kamu marah. Pohon jarak bukan kamu yang tumbuhkan, yang tumbuh atas penentuanku dan juga mati atas penentuanku. Kau marah. Hak apa yang kau miliki?
Bagaimana dengan orang-orang Niniwe itu yang sekian banyaknya, yang tidak dapat membedakan antara yang baik dan jahat? Bukankah aku harus memiliki belas kasihan kepada mereka? Ini kan pikiran Allah, bertentangan dengan pikiran manusia. Manusia hajar Tuhan, bikin itu mercon-mercon seperti di Sodom dan Gomora. Aku mau nonton, tepuk tangan. Itu jahat pikiran seperti itu. Biarlah mereka bertobat. That is good. Kasih yang tak menahan apapun. Ini penting. Jika salib adalah perkataan Tuhan, andai kata salib yang kita lihat itu adalah perkataan Tuhan, apa yang kita bayangkan? Maka Tuhan sedang berkata kepada kita sekalian, aku mengasihimu sampai rela mati untukmu, sementara engkau tetap membenciku. Tangan terentang, siap menerima kita. Jika Allah dalam Kristus Yesus rela mati bagi kita pada saat kita sedang berseteru, sedang melawan, sedang membencinya, apakah ada sesuatu yang lain lagi yang mungkin bisa dia tahan dari kita saat ini? Hidupnya sudah dia berikan, kasihnya seluruhnya sudah diberikan. Apalagi yang mungkin ditahannya? Nggak ada. Ia telah memberikan hidupnya bagi kita dengan mati di kayu salib. Artinya, ia telah memberikan segala-galanya bagi kita. Jadi, tidak ada sesuatu lain lagi yang ditahannya. Nggak mungkin. Itu bertentangan dengan kasihnya. Rasul Paulus menegaskan hal ini dalam Roma pasal yang ke-8. 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dia berikan semua-muanya, nggak ada yang dia tahan. Kalau kita nggak seperti itu, kita tahan sebagian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Roma 8 ayat 35 bertanya itu kepada kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, daftar berikut yang tercantum di sana mencakup kesengsaraan. Apakah kesengsaraan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tekanan, penganiayaan, kelaparan, bahaya dan pedang. Jika Allah tidak membiarkan hukuman mati dan kebencian musuh-musuhnya memisahkannya dari mereka, apalagi yang dapat memisahkan kita sekarang? Jawabannya tidak ada. Kebencianmu, kebencian kita tercantum dalam daftar hal-hal yang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah itu sendiri. Keraguanmu, kemarahanmu, pemberontakanmu, semuanya dinetralisir oleh demonstrasi proaktif kasihnya di kayu salib. Nah, kesimpulannya apa? Undangan untuk berhenti memerangi Tuhan. Itu panggilannya yang kita lihat di dalam kesimpulannya. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan kasih yang tidak masuk akal, kasih yang absurd ini dan tidak terkalahkan ini? Apapun yang kita lakukan tidak dapat mengalahkan kasih itu. Ya, jika engkau sedang mendengarkan pembahasan firman Tuhan ini dan engkau memiliki hati yang penuh amarah atau hati yang penuh dengan kebencian terhadap Tuhan, undangannya bukanlah untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Bukan. Undangannya bukanlah untuk mencoba menciptakan perasaan hangat terhadapnya. Bukan. Undangannya jauh lebih sederhana dan jauh lebih jujur. Come, just come. Datang saja sebagaimana engkau adanya. Bawalah amarahmu, bawalah keraguanmu, bawalah kebencianmu, bawalah daftar alasan yang tepat mengapa engkau menganggap dia tidak adil. Atau engkau menganggap dia tidak ada. Atau dia penuh kebencian dan menghukum. Bawalah permusuhan dan rasa marah serta bencimu yang meluap-luap terhadapnya dan letakkanlah di kaki salibnya. Tempat di mana kebencian manusia yang paling besar terjadi adalah tempat di mana kasih ilahi yang paling besar ditunjukkan. Jadi tempat di mana kebencian manusia yang paling besar terjadi adalah tempat di mana kasih ilahi yang paling besar ditujukan. Jadi kalau kebencian itu ada yang terbesar ada di dalam hati, atau mengerang kita karena bencinya kepada Tuhan. Karena sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam hati itu juga terdapat kasih Allah yang dicurahkan, yang mengalir.
Matahari kan nggak berhenti bersinar tadi diceritakan. Kasih Allah juga tidak berhenti mengalir. Engkau diundang untuk menyerahkan keinginanmu untuk memerangi Tuhan. Karena engkau sesungguhnya memang tidak perlu memerangi Tuhan. Dia datang untuk mengasihimu. Dia datang dengan maksud damai dan membayar upah dosamu. Bagian mana dari tujuan Allah yang mulia ini terhadap dirimu yang perlu diperangi? Coba pikirkan sejenak. Dia datang untuk membayar upah dosa kita. Dia datang untuk menggantikan kita yang harus menerima hukuman. Nah, lalu kemudian kita perangi dia. Bagian mana dari tujuan Allah yang mulia ini terhadap diri kita yang perlu diperangi? Coba pikirkan ya. Nggak ada. Engkau diundang untuk berhenti berusaha mendapatkan kasihnya. Oh, kalau aku lakukan gini, Tuhan lebih sayang aku daripada tetanggaku. Enggak seperti itu. Tidak mungkin engkau dapatkan kasih Allah dengan usahamu sendiri. Dan berhenti berusaha menolak Allah atau menyingkirkannya. Yang juga tidak mungkin engkau dapat lakukan. Engkau akan tetap dikejar oleh kasihnya. Perhatikan orang Niniwe itu. Kasih yang dibuktikan di salib bukan sesuatu yang rapuh yang akan surut ketika engkau merasa tidak nyaman. Itu salib ini adalah fondasi yang kokoh dan tidak tergoyahkan yang bertahan melewati saat-saat terburukmu dan menopangmu ketika kamu yakin akan jatuh. Kasih Allah akan menopang. Tuhan mengasihimu. Dia membuktikannya ketika engkau masih secara aktif menjadi musuhnya dan pada saat itu pun ia telah mati untukmu karena kasihnya kepadamu. Semoga realitas salib yang tak terhentikan mengubahmu dari posisi musuh yang bermusuhan menjadi putra dan putri terkasih yang telah diampuni dan menghormatinya, mencintainya. Semoga kita sekalian akhirnya beristirahat dalam jaminan kasihnya yang tidak terkalahkan. Amin. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus Engkau terus mengambil alih dan berbicara di dalam hati pribadi lepas pribadi. Cuman yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan buka pintu hati kita selebar-lebarnya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil sehingga namanya dipermuliakan. Terima kasih Tuhan yang biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan nikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali kedua yang menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya, semua kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya mohon diri, Shalom.